Ketika David sedang menggali di kebun di rumah barunya, dia menggali sepotong kayu. Bukalah. David terkejut. Dia berpikir berulang kali. Buka sepotong kayu, melihat lagi. Ambil banyak uang. Taruh di poketnya. Menutupi peti mati. Sampainya di rumah, David cepat-cepat memeriksa uangnya. Adalah uang nyata. David segera mengambil semua uang di peti mati itu pulang. Semuanya adalah 3 juta dolar Amerika Serikat. Sekarang dia kaya, tepat saat waktunya tidur. David bergegas ke kebun dan membuka peti mati. Mayat itu masih terbaring di sana. Keesokan paginya ketika dia bangun, tempat tidurnya penuh lumpur tanah. Kemarin dia tidur tanpa kesan sama sekali. Sejak mengambil 3 juta dolar Amerika Serikat itu, saraf David mulai menjadi lebih peka. Cerita aneh juga terjadi berturut-turut. Sepertinya tubuh di peti mati datang untuk meminta uang. Jadi dia melemparkan semua uang itu kembali ke peti mati. Gunakan paku untuk mengencangkan peti mati. Selama jam kerjanya, dia hanya memiliki 3 juta dolar di kepalanya. David curiga ada yang tidak beres dengan mayat. Bergegas untuk pergi lebih awal. Tetapi tidak dapat menemukan apapun, hanya sekumpulan kunci. Jadi David memasang kamera di rumah. Sebelum tidur, dia mencoba menggunakan kunci untuk membuka pintu ruang bawah tanah. Tapi bisa buka. Turun ke ruang bawah tanah, menyadari ada banyak mayat. David takut tetapi tidak berani memanggil polisi. Di tengah malam, kamera menyiarkan peringatan. David melihat mayat itu mengetuk pintu dengan kepalanya. Dia dengan marah menendang keluar, tidak berhati-hati menginjak sepotong kaca. Seret kaki yang berdarah ke depan peti mati. Tapi saat dibuka, mayatnya masih ada. David panik, meraih tubuh dan memanggilnya untuk melawan 1-1. Tapi mayat tetaplah mayat. Apapun itu, tidak ada bergerak. Keesokan harinya dia bangun. David dan mayat itu saling berpelukan erat. Tapi dia hampir terlambat bekerja, jadinya tidak terlalu peduli. Tepat saat dia hendak pergi, melihat mayat itu berdiri di samping. David segera turun dari mobil dan mengejarnya. Mayat itu berlari kembali ke peti mati. David tidak tahan lagi, membawa gergaji listrik ke arah mayat. Tapi tetap tidak ada respon. Kemudian, seperti jiwa yang hilang, David muncul di perusahaan. Bau busuk dan darah dari badannya. Bos yang sangat marah memecat David. Tapi dia tidak peduli, karena dia sudah kaya. David kembali ke rumah secara mental tidak stabil. Pemilik rumah menemukan mayat itu dan hendak melaporkannya ke polisi. David menangani pemilik rumah dengan palu. Bungkus mayat dalam kantong plastik dan buang di ruang bawah tanah. Teman datang untuk menemukannya. Dia pikir temannya ingin merampok uangnya, juga membunuh orang itu. Demi uang, David kehilangan akal sehatnya. Lapar mencium bau uang. Ketika dia bosan, dia bermain catur dengan uang. Bahkan tidur pun harus memeluk uang. Menantu David yang akan datang mengunjunginya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memukulnya dengan tongkat. Dia benar-benar gila. Bahkan putrinya sendiri tidak luput. Pada saat kritis, untungnya David masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan yang tersisa. Menyadari dosanya, keputusan berbaring di peti mati, menutup tutupnya, selamanya di sisi uang. Percaya bahwa menonton di sini, semua orang mengerti. Mayat sebelumnya mungkin tidak mampu menahan pesona uang seperti David. Mayat di ruang bawah tanah pasti datang karena uang ini. Hujan deras menyebabkan peti mati mengisi seperti semula. Tidak tahu siapa yang menemukan David selanjutnya. Bisakah mengatasi godaan uang?